Tentu saya terima kasih kepada Zema A+ yang telah membuat satu perusahaan melaksanakan kegiatan ini meskipun usianya baru 7 atau 8 bulan Bapak sekalian sudah membuat kegiatan. Artinya mungkin nanti akan banyak Zema baru lagi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mengizinkan bahwa anggaran pemerintah Kota Batam cukup dan anggaran BP Batam berlebih Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan desain untuk menyelesaikan akses jalan utama. Yang pertama Bapak Ibu, seluruh jalan utama ini akan saya selesaikan sampai tahun 2024. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara Epos Keprimit Kala 2021 mendapat berkah. Pulau Bentar, Pulau Sakti, harum bunga di petik layu, akaban budi cerminan hati, permata nilam tanah Melayu. Ada tepian berbahasa, adat berjalan bersetawi, yang tinggi kami tinggikan seranting, yang dahulu kami dahulukan selangkah, yang lebih kami lebihkan serambut. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua Dekranasda Kota Batam Ibu Hajah Malin Agustina. Yang kami hormati Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Tengku Afrizal Dahlan MM. Yang kami hormati Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kota Batam Ibu Hajah Elnita Sari Amsaka. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ibu Hajah Malin Agustina. Yang kami hormati Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi dan pihak-pihak dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yaitu yang dimiliki oleh Ibu Arzeti Bilbina. Beliau seorang top model dan model senior Indonesia sekaligus anggota DPR RI. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan Zema dan terciptalah Zema A+ Modeling School. Dan setelah itu kita juga sudah menyelenggarakan beberapa event dan diantaranya ada 2 event besar bertaraf provinsi. Saya minta dengan hormat kepada Ibu Sondang sebagai Presiden Director A+ Entertainment. Kemudian kepada Ibu Puji Sitio selaku Financial Manager, kepada Kak Sandi selaku Marketing Manager, Kak Anang Dani selaku Creative Producer, kepada Kak Meina selaku Modeling Coach sekaligus top model Kota Batam, kepada Kak Tia selaku Administration Officer. Inilah kami Ibu dari A+ Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sudah makan siang Pak Bur. Berarti belum kasih makan siang Bu ya. Mudah-mudahan habis ini kasih nama Pak Bur, Kadis Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Baik, yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ibu Hajah Malin Agustina, Wakil Ketua DPRD Provinsi Dr. Tengku Afrizal, Kadis Pariwisata Provinsi Bapak Buralimar, Kadis Pariwisata Kota Batam Bapak Ardi, Kadis Perindak Pak Gustian, Wakil Ketua 1 Tim PKK Ibu Elnita Sari Amsaka Ahmad. Dan ini banyak hadir Bapak Ibu, ini terpaksa dibaca untuk salah saya nih. Presiden Direktur A+ ya, Ibu Sondang Siregar. Dan Bapak Ibu semua, mohon maaf tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Saya pantun dulu. Kebaya songket warisan berharga, elok dipakai helatan acara. Telah diakui seluruh dunia bahwa batik khazanah bangsa.
bermain gasing di tepi lembah, memakai tali dari rapiah. Produk asing makin merambah, produksi lokal janganlah kalah. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih. Hari ini acara oleh Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Wagub, makasih, dan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal saya mau titip sebelum pidato saya berlanjut. Ibu Bapak sekalian, hasil kajian analisa dari dunia, bukan dari saya, bahwa COVID ini ada 4 gelombang. Gelombang pertama 2020 sudah kita lalui. Gelombang kedua 2021 sudah kita selesaikan. Pertanyaan saya, gelombang ketiga kapan akan datang? Pertanyaan saya, gelombang ketiga kapan akan datang? Ya habis 2 akan masuk 3. Supaya gelombang ketiga datang tidak menyerbu dan tidak membuat kita jadi masalah, saya mau titip kepada kita yang hadir di sini, kalau boleh pakai masker semua. Ibu Bapak sekalian, ini sangat penting. Kalau terjadi seperti 2 bulan lalu, maka kegiatan pada hari ini akan ditutup. Kalau terjadi seperti 2 bulan lalu, gelombang 2, kenaikan COVID sampai 3-4 ribu, Bapak sekalian sampai 10 ribu, maka mau tidak mau harus kita tutup kembali. Saya yakin semua kita sudah bosan dengan aturan prokes ini. Maka saya titip pada kita, kemanapun kita pergi, pakailah masker. Pakailah masker, pakailah masker. Sepakat? Kurang kuat suaranya. Sepakat? Sepakat tidak sepakat ini wajib kita lakukan demi saya membebaskan Bapak Ibu untuk bikin acara apapun. Betul, hari ini kita sudah masuk kategori, mungkin kategori 1, tapi nasional masih kategori 3. Kenapa saya bilang 1? Karena COVID kita yang masih dirawat di rumah sakit tinggal 8 orang untuk Kota Batam. Tidak masuk yang PMI. Nanti ada yang protes, Pak, di RSKI banyak. Betul, itu adalah tenaga kerja kita, saudara kita dari Malaysia, Singapura yang dikembalikan ke Kota Batam. Ternyata hampir 20% yang kembali, semuanya 20% dari COVID. Jumlah PMI kita Bapak Ibu sekalian ini hampir 1.500.000, yang 20% ada 235 orang ada di RSKI COVID, dan mereka diisolasi sana. Kenapa kita level 3? Karena itu dimasukkan dalam laporan kita. Maka kita minta pada Pak Presiden kemarin dan pada Pak Gubernur, saya sampaikan kalau boleh ini diasingkan. Karena mereka yang hari ini yang ada di rumah sakit bukanlah orang yang kena COVID yang harus, maaf, sampai diobati melalui saluran pernapasan. Tidak, mereka semuanya OTG. Tapi karena masuk dalam kategori rumah sakit, maka dia dihitung adalah COVID. Maka jumlah COVID kita Bapak Ibu ditambah tadi 8 sama 235, itulah yang menjadi laporan. Tapi mudah-mudahan hari ini sudah tanggal 2, betul ya? Mudah-mudahan hari ini akan keluar surat edaran baru dari Mendagri. Mudah-mudahan kita sudah tidak masuk kategori level 3, tapi sudah level 1 Bapak Ibu sekalian. Tapi level 1 ini harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Semua kita pasti ingin bebas. Kebebasan ini saya mohon kita jaga sama-sama supaya levelnya tidak berubah. Penyumbang ekonomi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau 72% dari Kota Batam Bapak Ibu sekalian. Maka kalau Kota Batam bangkit, maka Kepri akan bangkit. Kalau Kota Batam tumbang, maka Kepri akan selesai Bapak Ibu sekalian. Maka Pak Bol jangan segan-segan anggaran dibawa ke sini semua demi membangun Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, vaksin di Kota Batam kita baru lebih kurang 82%. Saya tidak bilang kalau orang sudah divaksin akan menjamin kekuatan tubuhnya, tapi fakta membuktikan orang yang sudah divaksin kalau kena COVID dia akan sembuh lebih cepat. Kedua, dia tidak akan sampai, maaf, kalau ada pun satu-satu, dia tidak akan sampai harus masuk rumah sakit sampai dibantu pernapasan Bapak Ibu sekalian. Maka saya berharap vaksin Kota Batam sudah mencukupi untuk dosis 1 sebanyak 100%.
Yang divaksin baru 82, berarti ada 18% belum tervaksin. Berapakah jumlah 18% itu? 18% itu Bapak sekalian dari umur 18 ke atas masih ada 140 ribu. Dari umur 12 sampai 17 masih ada 20 ribuan. Maka ada 160 ribuan. Kita berharap, saya sebagai Wali Kota Batam, Kepala BB Batam, saya berharap Bapak Ibu sekalian, November akhir kita berharap semua sudah tervaksin 100%. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Kalau sepakat, ini untuk membuka peluang wisata ini bisa dibuka kembali. Kecamatan sebelah tidak mau Bapak Ibu kalau baru 83%. Syarat kita harus 100. Kenapa target 100 akhir November? Karena vaksin kita sangat cukup. Kita baru dapat bantuan dari Singapura 60 ribu dosis. Stok kita masih ada sekitar Bapak Ibu 100 sekian dosis masuk dosis kedua. Tapi kalau nanti yang dosis 1 banyak yang datang, maka ini akan saya drop semua ke dosis 1 dulu Bapak Ibu sekalian. Karena saya ingin Bapak Ibu sekalian, November akhir wisata bisa kita buka kembali, baik lokal ataupun mancanegara Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa buka kembali, mall tidak yang isi hanya kita saja, baik lokal ataupun nasional, insya Allah ini bisa kita isi sama-sama. Yang seterusnya, wisata ini akan kita buka. Salah satu, saya akan membangun salah satu bandara udara yang termegah di Republik ini Bapak Ibu sekalian, yaitu di Hang Nadim. Nanti akan saya sharekan gambar seutuhnya Bapak sekalian. Kita akan membangun satu terminal 2 yang baru Pak Pur. Satu terminal 2 yang baru. Tentu terminalnya tidak boleh seperti, maaf yang sudah ada hari ini mungkin di nasional ini. Meskipun tak cukup, kita harus berani, saya harus berani meletakkan kondisi awal supaya terminal 2 ini betul-betul terminal akan menjadi contoh di Republik ini Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan jumlah kapasitas yang menjadi target kita semua. Target saya adalah Bapak Ibu sekalian, sebelum Covid kita kunjungan bandara udara Bapak Ibu lebih kurang 6 juta orang. Target saya ke depan 5 tahun ke depan, dari awal selesainya nanti bandara Bapak Ibu sekalian 20 juta para pengunjung di Kota Batam. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau 20 juta orang yang datang. Hari ini penduduk Batam baru 1,3 juta. Kalau 20 juta yang datang selama setahun, Bapak Ibu balik bagikan 360 hari, berapa satu hari orang akan datang ke Kota Batam? Kira-kira mallnya masih muat apa tidak? Itu yang harus kita dudukkan sama-sama. Itu bagian kami. Bagian Bapak Ibu sekarang bagaimana membuat event. Kalau seluruh akses penerbangan sudah saya siapkan, maka untuk kegiatan sini ini ada tanggung jawab kita bersama. Tentu saya terima kasih kepada JEMA A+ yang telah membuat satu perusahaan melaksanakan kegiatan ini, meskipun usianya baru 7 atau 8 bulan Bapak sekalian sudah membuat kegiatan. Artinya mungkin nanti akan banyak zima-zima baru lagi, sehingga nanti kegiatan wisata bisa hidup di Kota Batam, bukan satu sektor seperti batik ini saja. Karena nanti ada beberapa tempat Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru selesai acara dengan, saya lupa perusahaannya, mereka minta berapa pulau akan dibangun dengan bikin satu daerah destinasi pulau Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan, proses saja besok akan saya keluarkan izinnya. Cepat Anda bangun, kalau boleh setahun sudah selesai. Artinya Covid kalau Januari selesai, tahun depan selesai, maka akhir tahun 2022 pulau sudah akan dihuni oleh atau dikunjungi oleh wisata mancanegara Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan, saya ingin Bapak Ibu mari kita terbuka wawasan kita supaya dalam membangun Kota Batam ini harus betul-betul ada satu sepahaman, ada satu kesepakatan kita bersama sehingga prosesnya akan lebih cepat. Itu baru saya cerita tentang bandara. Kalau waktu panjang akan cerita panjang, tapi karena waktu singkat Bapak Ibu sekalian, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mengizinkan bahwa anggaran pemerintah Kota Batam cukup dan anggaran BP Batam berlebih. Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan desain untuk menyelesaikan akses jalan utama. Yang pertama Bapak Ibu, seluruh jalan utama ini akan saya selesaikan sampai tahun 2024. Yang pertama, 22 besok akan kita selesaikan jalan dari Batu Ampar sampai ke bandara Bapak Ibu sekalian. Akan terbuka 5 lajur semua Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya sambut adalah kalau bandara Terminal 2 selesai, maka kalau yang datang 16 juta, maka pasti akan jadi kemacetan. Supaya tidak macet Bapak Ibu sekalian, jalannya tahun depan sudah mulai kita buka, dan nanti ada bundaran-bundaran indah di Kota Batam.
Bersyukurlah anak-anakku sekalian, kalian masih muda-muda, kalian yang akan nikmati. Kami hanya menyiapin. Demikian, terima kasih. Sebelum saya tutup, anak Balam merdu berkicau, dari rumah terbang ke hutan, batik Batam elok berdelau. Mari bersama kita perkenalkan. Jadi tepuknya agak kuat, biasa langsung tutup ya. Petik salam rempah kari, bumbu gulai buah kemiri. Batik Batam sudah teruji, jom dipakai, tak usah tunggu lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.